Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuar Pramudia Putra Utama Radriansah dengan NPM 2310447. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai panel project saya, yaitu mesin ATM. Dengan syarat-syarat minimal yang harus saya penuhi dalam codingan saya ini berupa tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if, else atau dengan switch, menggunakan perulangan while, do while, ataupun dengan for, serta menggunakan array. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam codingannya sendiri. Yang pertama itu ada tipe datanya ya. Tipe datanya sendiri di sini ada 3, yaitu integer, post integer, serta void. Yang pertama itu integer. Ini fungsinya untuk variabel yang berhubungan dengan saldo seperti ini, transaksi dan transaksi indeks. Untuk post integer sendiri itu fungsinya untuk mendeklarasikan variabel konstanta dengan tipe data integer. Seperti di sini max transaksi dan max tarik. Serta di sini ada void. Ini digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, seperti void header, input pin, dan sebagainya. Serta ada variabel. Di sini contohnya saya ambil beberapa saja, seperti saldo, max transaksi, max tarik, transaksi indeks, yang ini header, input pin, dan sebagainya. Serta di sini ada 2 konstanta yang saya gunakan, yaitu max transaksi serta max tarik. Di sini juga saya menggunakan operator seperti operator aritmatika yang seperti ada sama dengan, ada tambah di sini, logo lebih kecil seperti ini. Adapun operator logika seperti AND atau OR. Ada juga operator penugasan seperti lambang yang ini yang sama dengan. Ada pula operator perbandingan ini seperti nih, yang sama dengannya ada 2. Setelah itu ada menggunakan pemilihan if, else, dan switch case. If sendiri ini digunakan seperti yang ini di beberapa tempat dalam kode untuk memeriksa kondisi dan untuk membuat keputusan. Untuk else sendiri ini digunakan untuk memberikan alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Terus ada switch case. Bentar, saya cari dulu. Nah, seperti ini. Ini digunakan dalam fungsi pemilihan menu ya. Untuk memilih menu berdasarkan input pengguna. Di sini totalnya ada 5 menu. Habis itu menggunakan perulangan seperti while. Di sini ada do while. Nah, do while sendiri ini digunakan untuk menampilkan menu dan mengecek pilihan pengguna. Untuk while sendiri itu ada di bagian pin. Yang ini. Nah, ini gunanya untuk memeriksa percobaan memasukkan pin hingga 3 kali. Serta ada for untuk di riwayat transaksi. Nah, yang ini for. Jadi digunakan dalam riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat transaksi dengan
iterasi. Selanjutnya ada array. Array sendiri di sini hanya cuma satu, yaitu ada di transaksi. Ini digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi seperti transfer, tarik, dan setor. Jadi di sini langsung aja untuk bagian keseluruhannya, yaitu seperti include IOStream sendiri. Di sini menyertakan pustaka standar untuk input dan output. Ini memungkinkan kita menggunakan objek seperti string ataupun code seperti ini. Nah, untuk using namespace std yang ini agar kita tidak perlu menulis lagi setiap kali kita menggunakan elemen daftar pustaka C++. Misalnya seperti stdcode, berarti di sini ditulis lagi stdcode, stdcin, begitu. Habis itu ada pendeklarasian global. Seperti ada nih, int saldo digunakan untuk melacak saldo pengguna. Di sini saldo yang saya gunakan yaitu 10 juta. Habis itu ada max transaksi dan max tarik. Yang ini adalah konstanta yang membatasi jumlah transaksi dan jumlah maksimal dalam penarikan. Di sini transaksinya bisa dilakukan sampai dengan 5, serta untuk penarikan uang bisa dilakukan sampai batas 50 juta. Begitu. Ada juga yang ini di transaksi. Ini adalah array yang menyimpan riwayat transaksi yang dilakukan oleh pengguna, sedangkan yang ini transaksi indeks melacak indeks terakhir dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada fungsi header. Ini digunakan untuk menampilkan informasi header setiap kali program menampilkan tampilan baru. Ini termasuk informasi nama, npm, kelas, serta judul aplikasinya. Serta fungsi ini dipanggil di berbagai bagian program untuk menampilkan header yang konsisten setiap tampilan fungsi menu. Di setiap tampilan. Selanjutnya itu ada fungsi input pin. Yang ini fungsi input pin sendiri meminta pengguna untuk memasukkan pin untuk mengakses aplikasi ATM. Di sini pin yang saya gunakan yaitu 123456. Jadi pengguna diberi 3 kesempatan untuk memasukkan pin yang benar. Jika pengguna salah memasukkan pin 3 kali, program akan menghentikan eksekusi dengan exit yang ini. Fungsi ini akan menampilkan pesan akses diterima jika PIN benar atau proses kesalahan jika PIN benar. Di sini PIN Anda benar, akses diterima, dan di sini Anda telah memasukkan PIN 3 kali, rekening Anda diblokir. Habis itu ada fungsi menu yang ini. Ini fungsinya untuk menampilkan menu utama aplikasi ATM yang memiliki beberapa pilihan, yaitu ada transfer uang, cek saldo, tarik uang, setor uang, serta riwayat transaksi. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih salah satu opsi. Jika pilihan yang dimasukkan tidak valid, maka program akan meminta input ulang hingga input valid diberikan. Setelah input yang valid diberikan, fungsi ini mengembalikan nilai pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya itu ada fungsi cek saldo yang ini. Di sini fungsi cek saldo sendiri digunakan untuk menampilkan saldo pengguna saat ini. Fungsi ini hanya mencetak nilai saldo yang tersimpan dalam variabel saldo ke layar, memberikan informasi saldo terakhir yang tersedia untuk pengguna. Habis itu ada transaksi transfer uang. Transfer uang sendiri ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang dituju. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening, tujuan, dan nominal uang yang ditransfer. Fungsi ini memeriksa apakah saldo mencukupi untuk melakukan transfer, dan jika cukup, saldo akan dikurangi dengan nominal uang yang ditransfer. Jika transaksi berhasil, transaksi tersebut dicatat dalam array transaksi dan informasi transfer ditampilkan ke pengguna. Habis itu ada yang ini, tarik uang.
bagian yang ini fungsinya memungkinkan pengguna untuk menarik uang dalam berbagai nominal yang telah disediakan atau nominal yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Pengguna dapat memilih nominal dari pilihan yang tersedia seperti 100.000, 200.000, 500.000, bahkan 1 juta. Jika ingin lebih atau tidak ada dalam pilihan ini, bisa pilih nomor 5 dengan menuliskan nominal yang diinginkan. Fungsi ini juga memeriksa apakah saldo cukup untuk menarik uang. Jika jumlah yang diminta melebihi batas maksimum yang diizinkan, jika transaksi berhasil, saldo akan dikurangi dan transaksi akan dicatat. Habis itu ada fungsi setor uang. Yang ini fungsinya itu memungkinkan pengguna untuk menyetor uang ke rekening mereka. Pengguna diminta memasukkan nominal uang yang akan disetor. Setelah setor uang berhasil, saldo pengguna akan bertambah sesuai dengan nominal yang dimasukkan dan transaksi ini akan dicatat dalam array transaksi. Habis itu ada fungsi riwayat transaksi yang ini. Ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan pengguna. Fungsi ini mencetak daftar transaksi yang telah dicatat dalam array transaksi, baik itu transfer, tarik uang, dan setor uang. Setiap transaksi yang negatif atau pengurangan ditampilkan minus, dan transaksi positif atau seperti setor ditampilkan secara langsung. Habis itu ada fungsi main yang ini. Nah, ini fungsinya adalah titik utama masuk program yang mengatur alur ekstensi aplikasi ATM secara keseluruhan. Ada prosesnya, yaitu fungsi input PIN yang di sini. Ini dipanggil untuk memverifikasi PIN pengguna. Seterusnya itu ada menu utama. Ditampilkan menggunakan fungsi menu. Dan pengguna memilih transaksi yang diinginkan. Berdasarkan pilihan menu, fungsi yang sesuai dipanggil, misalnya seperti transfer uang, cek saldo, tarik uang, yang ini setor uang, ataupun ingin melihat riwayat transaksi. Setelah transaksi selesai, pengguna ditanya apakah mereka ingin melakukan transaksi lagi. Yang bagian ini, jika ya, program kembali ke menu utama. Jika memilih tidak, program keluar dengan exit yang ada di sini. Habis itu, menampilkan menu utama dan menerima pilihan dari pengguna. Ini proses outputnya ya, untuk menggunakan transaksi apa yang akan dilakukan. Setelah itu memungkinkan pengguna untuk melanjutkan transaksi atau keluar dari aplikasi. Nah, untuk langkah lebih lanjutnya, kita coba run dulu. Jadi kita coba untuk memasukkan PIN yang salah sebanyak 3 kali. Yang pertama ada notifikasi PIN salah, coba lagi. Yang kedua salah lagi, salah, diblokir, langsung keluar dari aplikasinya. Jadi kita masukkan PIN yang benar. Di sini seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita coba cek saldo. Saldonya sebesar 10 juta. Habis itu kita klik lagi, kita melanjutkan transaksi. Itu kita pilih yang nomor transfer uang. Rekeningnya ini kita random aja, 1 sampai 9. Nominal uangnya itu 3 juta. Di sini ada notifikasi yang masuk, Anda berhasil mentransfer nomor rekening tujuannya 123456789, nominal uangnya itu 3 juta. Di sini kita pilih transaksi, melakukan transaksi lagi, pilih 1, kita cek lagi, saldonya berkurang menjadi 7 juta. Di situ kita coba lagi untuk tarik uang. Tarik uang sendiri di sini kita coba untuk yang tulis nominal aja, yaitu sebesar 5 juta. Di sini ada notifikasinya,
lagi, yaitu Anda berhasil menarik uang. Nominal uangnya itu yang kita tarik sebesar 5 juta. Kita lanjutkan lagi, kita cek lagi saldonya, sisa 2 juta. Kita lanjutkan lagi, yaitu untuk setor uang. Setor uang di sini kita masukkan sebesar 3 juta aja. Jadi di sini ada notifikasinya lagi, Anda berhasil setor uang sebesar 3 juta. Kita lanjutkan lagi, kita cek saldo. Jadi sekarang saldo kita ada 5 juta. Nah, di sini yang terakhir itu dapat melihat riwayat transaksinya ya. Nah, riwayat transaksi tadi yaitu melakukan transfer sebesar 3 juta, melakukan penarikan sebesar 5 juta, dan setor uang sebesar 3 juta. Kita continue. Nah, jika sudah selesai, kita bisa pilih nomor 2. Langsung keluar, tekan enter lagi. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai program aplikasi mesin ATM saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sebelumnya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.